Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Legenda Kebangkitan yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Tuan Wen yang telah sadar, kemudian menceritakan tentang kejadian itu, yang dimana saat itu ia sedang menunggu Luping, namun ternyata yang datang malah Wei Tianqi. Hingga sesaat setelah itu mereka pun diserang oleh Sekte Shanghai, dan Tuan Wen pun saat itu hanya mengingat jika ia telah melukai orang tersebut di bagian bahunya. Hingga pada malam harinya, Qin Shang datang melaporkan kejadian tersebut kepada Luping. Di sana mereka pun tengah bercerita, yang dimana Sifan dan Molin saat ini telah mengetahui tentang masa lalu Luping yang selama ini dikejar dan disiksa oleh Sekte Shanghai. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan minum bersama hingga larut malam. Di tengah minum-minum itu, Luping diam-diam pergi dari sana. Su Tang yang melihat hal itu langsung mencoba untuk mengikutinya. Lalu Luping saat itu berkata jika ia mencurigai sang guru. Luping pun yakin jika guru mereka lah yang telah melukai Tuan Wen. Hingga di saat Luping datang menemui sang guru, di sana ia terlihat seperti menghindari Luping. Luping pun mencoba menyentuh bahu sang guru. Lalu ternyata sang guru saat itu sedang mengalami luka pada bahunya, seperti yang diceritakan oleh Tuan Wen. Keesokan harinya, pertandingan terakhir turnamen nasional akan dimulai, yang dimana kali ini hanya tersisa kelompok Luping dan juga Qin Shang. Pertarungan mereka pun saat itu berlangsung sangatlah sengit. Lalu Qin Shang menggunakan kekuatan teknik pedang rahasia milik keluarganya, sehingga membuat Luping ini tidak sanggup melawannya. Kemudian seketika Ling Xian naik ke arena untuk mencegah Qin Shang yang akan menyerang Luping. Para pengawas yang melihat hal itu langsung segera menangkapnya. Akan tetapi Luping saat itu melindunginya. Lalu berkata jika ia akan menantang kembali Qin Shang untuk berduel kembali, namun dengan syarat jika Luping menang. Qin Shang ini harus melepaskan status Ling Xian yang saat ini menjadi pelayan. Lalu kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat ini Luping pun bertarung dengan serius, namun pada akhirnya Qin Shang ini menyerah. Semua itu karena ia tidak ingin Ling Xian ini ditangkap dan dihukum oleh keluarganya. Setelah itu kelompok Luping pun saat ini menjadi pemenang dari turnamen nasional. Sedangkan Ling Xian yang merasa diselamatkan berkata jika ia siap untuk melayani Luping. Namun Luping saat itu menolaknya dan memintanya untuk hidup bebas. Hingga suatu ketika Luping menjenguk Qin Shang yang sedang dihukum. Di sana terlihat jika Luping ini menaruh perasaan kepadanya, sehingga membuat Qin Shang menjadi sangatlah malu dengan tindakan romantis yang dilakukan oleh Luping. Kemudian setelah itu, Luping dan yang lainnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Kaisar. Sang Kaisar saat itu sangat bangga atas pencapaian mereka dan kemudian mengangkat mereka untuk menjadi prajuritnya. Namun mereka semua saat itu menolak tawaran tersebut. Lalu dengan mudahnya Luping ini meminta uang sebagai imbalannya. Sang Kaisar pun tertawa mengetahui keputusan mereka saat itu dan kemudian memberikan mereka uang dalam jumlah yang sangatlah banyak. Dan terlihat sang guru yang melihat uang tersebut sangatlah bersemangat. Kemudian Sifan bersama dengan Luping saat itu menanyakan tentang kecurigaan mereka terhadap sang guru, yang dimana mereka masih tidak percaya jika selama ini orang yang telah melindungi mereka adalah bagian dari Sekte Shanghai. Oleh karena itu mereka pun menyelidiki hal ini lebih jauh.
Dan kemudian si Ivan bersama Qin Sang pergi mengunjungi Wei Tianqi yang belum sadarkan diri. Di sana mereka melihat luka yang ada di tangan Wei Tianqi, yang dimana luka tersebut berbentuk simbol yang mirip dengan plakat dari Sekte Shanghai. Sedangkan Lu Ping mencoba memastikan luka yang ada di bahu sang guru, yang ternyata dugaannya itu benar. Sang guru pun memiliki luka di bahunya, yang dimana hal itu membuat kecurigaan Lu Ping menjadi semakin besar. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka, hingga akhirnya Lu Ping ini menyerang dan membunuh gurunya sendiri. Di tempat lain, Wei Tianqi saat itu terbangun dari pingsannya, lalu ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang pada awalnya Wei Tianqi hanya ingin mengerjai Lu Ping dan pergi menemui Tuan Wen. Namun sesampainya di sana, ia malah dimarahi oleh Tuan Wen yang berkata jika ia telah merusak rencananya tersebut. Yang ternyata Tuan Wen ini adalah bagian dari Sekte Shanghai. Di saat itu Wei Tianqi berhasil merebut plakat dari Sekte Shanghai yang terbakar, sehingga hal itu menyisakan luka yang ada di tangannya. Lalu di saat kondisi terdesak itu, ada seseorang yang menggunakan topeng menyelamatkan dirinya, sehingga orang tersebut terluka di bagian bahunya. Sementara Lu Ping yang baru saja membunuh sang guru, kedatangan Tuan Wen yang langsung menyerangnya sambil mengungkap jati dirinya yang merupakan petinggi dari Sekte Shanghai. Yang ternyata Tuan Wen ini bukanlah dewa bandit yang selama ini menyelamatkan dirinya. Sedangkan si Ivan dan Qin Sang yang telah kembali ke perguruan, mereka melihat banyak sekali darah berceceran. Yang ternyata Lu Ping saat itu berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke Sekte Shanghai. Namun setibanya di pelabuhan, Tuan Wen ini diserang oleh seseorang, yang ternyata orang tersebut adalah sang guru. Ia juga datang bersama dengan Chu Min dan juga yang lainnya, bertujuan untuk menangkap Tuan Wen. Kemudian kita diperlihatkan kejadian di malam sebelumnya, yang dimana Lu Ping diberitahu oleh sang guru jika sebenarnya Tuan Wen ini adalah bagian dari Sekte Shanghai. Oleh karena itu Lu Ping ternyata berpura-pura telah membunuh sang guru, bertujuan untuk menjebak Tuan Wen. Namun Tuan Wen ini memiliki rencana lain. Dia pun meminum sebuah ramuan yang membuat kekuatannya meningkat secara drastis. Setelah itu ia pun kembali membawa Lu Ping kabur dari sana, dan saat ini ia pun tidak terkejar oleh mereka. Di tempat lain, Qin Sang yang sedang menyelidiki kediaman Tuan Wen menemukan sebuah bukti yang mirip dengan plakat Sekte Shanghai. Lalu ia pun segera melaporkan hal ini kepada kakaknya. Kemudian ketika ada seseorang yang tiba-tiba melemparkan sebuah lempengan, Qin Sang pun mencoba menyatukan lempengan tersebut dengan plakat Sekte Shanghai. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil membuka sebuah pintu rahasia yang ada di kamarnya Tuan Wen. Di dalam ruangan tersebut, Qin Sang telah berhasil menemukan daftar nama mata-mata yang ada di kerajaan, sehingga hal itu membuat Jenderal Qin percaya jika Tuan Wen ini adalah bagian dari Sekte Shanghai. Ternyata orang yang melemparkan lempengan tersebut adalah sang guru. Di tempat lain, terlihat Lu Ping saat ini tidak berdaya dibawa oleh Tuan Wen menuju Sekte Shanghai. Lalu ada si Ivan yang ternyata sedang mengejar mereka. Namun saat itu ia malah mendapatkan masalah baru, yang dimana musuh di sana terlalu kuat dan kemampuannya jauh di atasnya. Beruntungnya di saat ia terdesak, si Ivan pun mencoba membuka kekuatan baru dalam dirinya. Ia pun melihat sebuah bambu dan mencoba menggunakannya sebagai pedang. Kemudian si Ivan dengan sangat sempurna menggunakan bambu seolah sedang menggunakan sebuah pedang, hingga pada akhirnya ia pun bisa mengalahkan Tuan Wen. Lalu setelah itu Su Tang dan Molin telah sampai di sana. Setelah kejadian tersebut, terlihat si Ivan pun menceritakan tentang identitas aslinya kepada Lu Ping. Ternyata ia berasal dari keluarga yang terkenal dengan reputasi berpedang mereka yang hebat. Namun si Ivan ini merasa jika dirinya terlalu lemah dan tidak pantas untuk menggunakan marga dari keluarganya. Oleh karena itu selama ini ia menyamar sebagai orang biasa. Setelah bercerita, hubungan mereka pun kini menjadi semakin erat, yang dimana mereka telah berjanji akan saling tolong-menolong jika salah satu dari mereka mendapatkan masalah.
Sementara di istana, Jenderal Qin merasa enggan untuk memberitahu Kaisar jika selama ini Tuan Wen adalah pengkhianat. Semua itu dikarenakan di masa lalunya, ialah yang telah mengkondisikan Tuan Wen untuk dijadikan sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, jika ia membongkar identitas Tuan Wen, maka hal itu akan merusak reputasinya sendiri. Lalu ia pun membuat sebuah rencana untuk menuduh Lu Ping yang telah membunuh Tuan Wen. Ia juga membakar kediaman Tuan Wen untuk menghilangkan semua jejak kejahatannya tersebut. Di tempat lain, Ling Xian memberitahukan jika saat itu mereka telah dikepung. Oleh karena itu mereka pun segera melarikan diri. Namun saat itu Ling Xian terkena sebuah anak panah hingga membuat dirinya tewas saat itu juga. Yang dimana hal itu membuat Lu Ping marah dan menduga jika ini semua adalah ulah dari Jenderal Qin. Yang di saat itu kondisi mereka terdesak dan tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba datang Dewa Pandit yang asli untuk menyelamatkan mereka. Hingga sampai mereka telah berhasil lolos dari kepungan, Lu Ping sangat penasaran dan ingin membuka topeng Dewa Pandit. Akan tetapi saat itu ia pun tidak berhasil. Lalu kemudian mereka telah memutuskan untuk berpisah agar tidak mudah ditemukan oleh prajurit kerajaan. Di sana Su Tang yang berpisah dengan Lu Ping tampak sangat khawatir terhadapnya. Di tempat lain, Wei Zong didatangi oleh salah satu petinggi sekte Shanghai yang terus memaksanya untuk menangkap Lu Ping. Yang pada awalnya Wei Zong tidak ingin melakukan hal tersebut, namun dengan terpaksa ia harus melakukannya. Semua itu karena Wei Tianqi yang diancam akan dibunuh jika Wei Zong tidak menangkap Lu Ping. Setelah itu ada salah satu bawahan Wei Zong yang diam-diam datang menemui Lu Ping. Ia pun berkata kepada Lu Ping jika saat ini Wei Zong telah dipaksa oleh sekte Shanghai untuk menangkap Lu Ping. Bahkan mereka juga menjadikan Wei Tianqi sebagai sandranya. Oleh karena itu ia pun meminta pertolongan kepada Lu Ping. Dan Lu Ping pun saat itu setuju untuk menolong mereka. Singkatnya Lu Ping dan juga Si Fan telah sampai di perguruan yang saat itu Wei Zong sedang menyandra teman-temannya. Lalu kemudian Lu Ping meminta Wei Zong untuk melepaskan teman-temannya tersebut. Ia pun berjanji akan melepaskan Wei Tianqi yang sedang disandra oleh sekte Shanghai. Setelah itu Lu Ping pun berhasil menolong Wei Tianqi dan membawanya bertemu dengan ayahnya. Sementara Jenderal Qin saat itu mendapatkan kabar jika Lu Ping sedang berada di kediaman Wei Zong. Ia pun segera bergegas untuk menuju ke sana. Lalu sesampainya di sana ia pun menemukan sekte Shanghai yang sedang menyerang. Jenderal Qin dengan segera langsung mengalahkan mereka semua. Lalu kemudian ada salah satu bawahan Wei Zong yang berkata jika tuannya saat itu dipaksa oleh sekte Shanghai untuk menangkap Lu Ping. Oleh karena itu Jenderal Qin pun dengan segera langsung bergegas menuju ke perguruan Zai Feng. Sementara di perguruan Zai Feng terlihat datang para petinggi dari sekte Shanghai yang langsung menyerang Wei Zong yang telah berkhianat. Si Fan dan Lu Ping pun mencoba melawan mereka dan terjadilah pertarungan yang sangatlah sengit. Di tengah pertarungan mereka itu, Dewa Bandit kembali datang dan langsung mengalahkan petinggi dari sekte Shanghai. Lalu kemudian ia pun membawa Lu Ping untuk pergi dari sana. Beberapa saat setelah itu Jenderal Qin datang ke sana. Si Fan saat itu memberitahukan jika Lu Ping dibawa oleh Dewa Bandit pergi dari sana. Sedangkan Lu Ping saat ini telah berhasil membuka topeng dari Dewa Bandit. Yang ternyata Dewa Bandit ini adalah sang guru. Namun di saat itu petinggi sekte Shanghai telah berhasil mengejar mereka. Lalu pertarungan pun kembali terjadi. Namun dikarenakan sang guru sedang terluka, mereka pun tidak bisa bertahan melawan petinggi sekte Shanghai itu. Lalu kemudian sang guru mengajak Lu Ping untuk terjun ke bawah jurang. Hal itu dilihat oleh Si Fan dan juga Jenderal Qin yang baru saja sampai di sana. Si Fan saat itu sangat sedih melihat mereka berdua yang terjatuh ke jurang. Sementara Jenderal Qin berusaha melawan petinggi sekte Shanghai. Jenderal Qin saat itu bertarung dengan seimbang. Lalu ada seseorang yang datang dan langsung mengalahkan petinggi sekte Shanghai. Dan petinggi sekte Shanghai ini menyadari jika ternyata orang yang membantu Jenderal Qin ini memiliki 5 kekuatan tenaga dalam. Oleh karena itu ia pun tidak sanggup melawannya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Ternyata orang ini adalah Yan Kuichi yang merupakan ayah dari Si Fan. Jenderal Qin saat itu berpamitan untuk segera kembali ke istana. Sedangkan Yan Kuichi menyuruh Si Fan untuk kembali ke rumahnya.
Sementara Luping dan sang guru ternyata belumlah mati, dan sang guru saat itu menyalurkan semua kekuatannya kepada Luping, hingga pada akhirnya sang guru berkata jika saat ini ia bisa mati dengan tenang. Semua itu karena ia telah menyalurkan semua kekuatannya kepada Luping. Lalu setelah itu sang guru pun tewas di sana, sehingga membuat Luping sangatlah bersedih melihat kematian sang guru di depan matanya ini. Sementara Qinshan yang baru saja sampai di perguruan Zaifeng mendapatkan kabar dari kakaknya jika Luping telah terjatuh ke jurang dan kemungkinan saat ini ia telah tewas bersama dengan sang guru. Qinshan yang mendengar kabar tersebut merasa sangatlah bersedih atas kematian Luping. Sedangkan Jenderal Qin saat itu menyuruh para murid untuk menutup perguruan Zaifeng. Lalu kemudian mereka pun pergi dari sana. Setelah semua orang telah pergi, Luping datang ke perguruan Zaifeng. Namun Luping telah menyadari jika semua orang telah mengira jika dirinya telah mati. Lalu ia pun masuk ke dalam perguruan untuk mengenang semua kenangannya bersama sang guru. Setelah itu ia pun telah memutuskan akan membalaskan dendamnya dan menghancurkan sekte Shanghai dengan tangannya sendiri. Di tempat lain ternyata Ling Xian belum tewas karena diselamatkan oleh Chumin. Sementara Jenderal Qin sedang menuju ke istana untuk melaporkan jika Luping telah membunuh Tuan Wen. Lalu kemudian ia pun berkata jika dirinya akan menghancurkan sekte Shanghai. Hingga sampai di suatu ketika, di sebuah tempat diadakannya pertarungan. Di sana ternyata ada Luping yang telah bersiap untuk melawan seseorang. Di sana Luping juga saat itu dirumorkan sebagai orang yang tak terkalahkan, dikarenakan dirinya telah menguasai keenam kekuatan tenaga dalam. Luping saat ini telah menjadi seorang petarung yang tangguh. Bahkan dalam turnamen tersebut tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di tempat lain, Sifan menceritakan kepada ayahnya tentang Luping yang terus dikejar oleh sekte Shanghai. Semua itu bertujuan agar ayahnya ini mau membantunya. Tentu saja ayahnya juga telah berencana akan menghancurkan sekte Shanghai, yang dimana menurut ayahnya Sifan sekte Shanghai ini sudah berlebihan dan selalu membuat kekacauan. Kemudian setelah itu ayahnya Sifan mendapatkan sebuah kabar jika sang guru telah benar-benar meninggal. Yang ternyata sang guru ini adalah adik seperguruan dari ayahnya Sifan yang saat itu di perguruan Bintang Biduk. Keesokan harinya, Sifan melakukan patroli rutin. Ia pun melihat para anggota Shanghai yang sedang menyelidiki keberadaan Luping yang diduga masih hidup. Oleh karena itu, Sifan pun langsung segera menuju ke tempat tersebut. Yang di saat itu Sifan pun berhasil lebih dulu datang ke tempat itu. Namun di sana ia tidak menemukan keberadaan Luping. Hingga pada akhirnya ia pun terkepung oleh musuh. Lalu di saat kondisi terdesak, Luping pun datang ke sana untuk menolongnya. Hingga sampai suatu ketika Sifan pun tiba-tiba menusuk Luping dari belakang. Beruntungnya saat itu ada Chumin yang menyelamatkannya, yang dimana hal itu merupakan rencana Sifan untuk mendapatkan kepercayaan sekte Shanghai. Semua itu ia lakukan agar bisa menyelinap ke sekte Shanghai. Yang pada awalnya petinggi sekte Shanghai tidak percaya jika Sifan akan memihak kepada mereka. Lalu Sifan pun dengan berani menusukkan sebuah pisau kepada dirinya sendiri. Semua itu ia lakukan agar dipercaya oleh mereka. Sementara Luping yang baru sadar melihat Ling Xian yang masih hidup. Di sana ia pun mempercayai jika Sifan yang menusuk dirinya bertujuan untuk meyakinkan sekte Shanghai. Lalu Chumin mengajak Luping untuk pergi ke perguruan Bintang Biduk, yang ternyata perguruan itu adalah perguruan yang terkuat di sepanjang sejarah. Bahkan semua petarung kuat pasti pernah menjadi bagian dari perguruan ini. Yang di saat itu perguruan ini tidak memiliki seorang ketua. Lalu petinggi di sana memilih Liao Tian untuk menjadi ketua, bertujuan agar ketua di sana tidak kosong. Namun Liao Tian saat itu menolaknya. Sementara Sifan saat itu mendapatkan kepercayaan dan kemudian diberikan tugas untuk menjalankan misi yang penting. Lalu Sifan saat itu secara diam-diam mencoba memberikan informasi tersebut kepada ayahnya. Di tempat lain, terlihat Luping yang sedang mendapatkan perawatan di perguruan Bintang Biduk. Ia pun tersadar dan melihat seseorang yang sangat mirip dengan sang guru. Akan tetapi ternyata ia ini adalah adiknya sang guru yang bernama Guo Wusu. Guo Wusu ini sangat heran mengapa Luping bisa mendapatkan semua kekuatan dari kakaknya ini. Lalu ia pun langsung menyerang Luping. Akan tetapi beruntungnya saat itu ada Chumin yang segera datang ke sana.
Sementara Yan Kuichi telah mendapatkan kabar dari Sivan tentang rencana dari Sekte Shanghai, lalu memerintahkan semua bawahannya untuk mengawasi Sekte Shanghai. Sedangkan Chumin saat itu memberikan sebuah tugas kepada Ling Xian untuk memberikan sebuah surat kepada Qin Shang. Akan tetapi saat itu ia pun tidak memberikan surat tersebut dikarenakan Ling Xian ini tidak ingin Qin Shang mengetahui jika Lu Ping masih hidup. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.